Sebenarnya kisah ini terjadi sekitar beberapa tahun yang lalu. Saat itu aku masih kuliah. Kalau nggak salah sudah semester akhir. Ini sebenarnya adalah kisah nyata. Namun tentu saja ada tambahan bumbu-bumbu cerita untuk membuat kisah ini lebih menarik dan lebih mudah dipahami. Sebelum aku menceritakan tentang kisah yang aku alami ini, ada baiknya aku memperkenalkan diri dulu. Namaku Angga, bukan nama sebenarnya. Aku kos di kota sendirian, setidaknya sejak aku mulai kuliah. Orang tua dan semua keluargaku berada di kampung yang cukup jauh dari kota tempat aku kuliah. Aku anak kedua dari kami 3 bersaudara. Kakak pertamaku laki-laki dan adik bungsuku perempuan. Ayahku hanya seorang petani di kampung, sedangkan ibuku juga ikut membantu ayah kerja di sawah. Setamat SMA, aku langsung pindah ke kota untuk kuliah dan mengambil sebuah kamar kos untuk tempat aku tinggal. Dari tempat kosku menuju kampus tempat aku kuliah memang berjarak sedikit jauh. Karena itu, aku harus menempuhnya dengan naik motor yang merupakan pemberian ayahku. Di antara tempat kosku itu dengan kampus tempat aku kuliah, ada sebuah SPBU yang cukup besar. SPBU itu kadang juga cukup ramai. Di SPBU itu terdapat sebuah minimarket dan juga sebuah toilet umum. Awalnya aku jarang sekali mampir di SPBU tersebut, karena aku memang jarang sekali mengisi minyak motorku di sana. Namun, pernah pada suatu kesempatan, aku sengaja mampir ke SPBU tersebut. Bukan untuk mengisi minyak motor, tapi karena aku kebelet ingin buang air. Aku langsung menuju toilet SPBU tersebut yang berada di bagian belakang minimarket. Aku memarkir motor dan segera berjalan menuju toilet tersebut. Di depan toilet ada sebuah meja tempat pembayaran, dan meja itu dijaga oleh seorang cowok. Mereka menyebutnya petugas kebersihan toilet. Awalnya aku tidak terlalu memperhatikan cowok tersebut, karena aku memang lagi buru-buru. Aku langsung masuk ke dalam toilet dan melepaskan hajatku. Saat keluar, aku harus membayar di meja yang dijaga oleh cowok tadi. Aku mengambil uang receh di dalam saku celanaku dan segera meletakkannya di dalam kotak yang memang tersedia di atas meja tersebut. Saat itulah, aku dapat melihat dengan jelas wajah cowok penjaga toilet tersebut. Ternyata cowok itu berwajah cukup tampan. Hidungnya terlihat mancung dengan rahangnya yang kokoh. Postur tubuhnya juga terlihat gagah dan kekar. Dadaku berdebar tiba-tiba saat mata kami saling bersirobok pandang. Wajah cowok itu benar-benar tampan. Meski berkulit sedikit gelap, namun tidak mengurangi ketampanan wajah cowok tersebut. Aku pun memasang senyum termanisku agar terlihat ramah. Cowok itu pun membalas tersenyum. "Makasih mas," ucap cowok itu ramah sambil terus tersenyum. Aku pun mengangguk ringan tanpa melepaskan tatapanku. Cukup lama kami saling tatap, sampai akhirnya aku pun melangkah dengan pelan meninggalkan toilet tersebut dan menuju tempat parkir motorku. Sesampai di tempat parkir, aku masih terus memikirkan cowok tersebut. Aku masih tak percaya kalau cowok setampan itu bekerja menjadi penjaga toilet. Namun kenyataannya, cowok itu benar-benar bekerja di sana. Dan pertemuan pertama itu sungguh membuat aku merasa sangat terkesan. Bahkan mungkin aku telah jatuh hati dengan cowok tersebut. Aku sungguh terpesona dengan ketampanan wajahnya dan juga dengan senyumnya yang manis. Sepanjang perjalanan ke kampus, aku terus membayangkan wajah tampan cowok itu. Mata kami yang sempat saling tatap beberapa saat itu sungguh membuat aku tidak bisa melupakannya. Ah,
Inikah yang namanya cinta pada pandangan pertama? Mengapa perasaanku tiba-tiba menjadi tidak menentu seperti ini? Aku pun jadi senyum-senyum sendiri setiap kali mengingat momen singkat itu. "Kamu kerasukan apa sih, Nggah?" tanya Depan, teman kampusku. "Dari tadi saya perhatikan kamu suka senyum-senyum sendiri nggak jelas gitu," lanjutnya. Aku tidak membalas ucapan Devan barusan, karena aku memang tidak ingin menjelaskan hal tersebut. Ini merupakan ketiga kalinya aku merasakan hal tersebut. Dulu ketika SMA, aku pernah juga jatuh cinta. Boleh dibilang itu adalah cinta pertamaku. Saat itu aku jatuh cinta kepada salah seorang cowok kakak kelasku. Namun cintaku itu hanyalah sebuah cinta terpendam, karena aku tidak pernah berani mendekati kakak kelasku itu. Aku mencintainya hingga dia pun lulus SMA. Aku memang pernah sempat dekat dengannya, namun hanya sebatas teman biasa. Kebetulan kami sama-sama terlibat menjadi panitia pensi kelulusan kelas akhir tahun itu. Setelah ia lulus SMA, aku pun mulai belajar untuk melupakannya. Sampai akhirnya aku masuk kuliah, dan untuk kedua kalinya aku pun merasakan jatuh cinta. Kali ini dengan salah seorang cowok seniorku di kampus. Sekali lagi itu hanya sebuah cinta terpendam. Aku pun tak berani untuk mendekati cowok tersebut, hingga cowok itu pun lulus kuliah. Dan sekali lagi aku pun belajar untuk melupakan cowok yang aku cintai. Cinta terpendam memang selalu jadi dilema bagiku. Sulit sebenarnya menjalani itu semua, tapi hal itu selalu terjadi dalam perjalanan hidupku. Sejak pertama kali melihat cowok penjaga toilet SPBU tersebut, aku pun menjadi rajin singgah di sana. Hampir setiap hari aku berhenti di sana untuk sekedar buang air, atau lebih tepatnya, untuk bisa melihat wajah tampan cowok tersebut. Hingga pada suatu kesempatan, aku pun memberanikan diri untuk mendekati dan berbicara dengan cowok tersebut. Dari pembicaraan singkat kami, aku pun mengetahui kalau nama cowok itu adalah Jono. Setidaknya begitulah pengakuannya padaku. Dari cerita Jono, aku juga jadi tahu kalau ia merupakan seorang yatim. Ayahnya meninggal beberapa tahun yang lalu, sementara ibunya sudah cukup tua dan sering sakit-sakitan. Jono merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Kedua kakaknya perempuan dan sudah menikah. Sementara adik bungsunya juga perempuan, masih sekolah. Jono sendiri hanyalah lulusan SMA. Usianya masih 20 tahun waktu itu. Aku pun menyempatkan diri untuk bertukar nomor handphone dengan Jono. Sejak saat itulah, aku jadi sering menghubungi Jono atau sekedar mengirim pesan singkat padanya. Aku dan Jono pun kian menjadi dekat. Jono juga merupakan teman yang asik untuk diajak ngobrol. Kedekatan kami sungguh membuat aku merasa bahagia. Kebahagiaan yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Suatu saat, aku pernah mengajak Jono untuk sekedar makan malam bersama. Kami pun ngobrol banyak hal yang membuat kami kian dekat. Dan secara otomatis, aku dan Jono pun berteman dekat. Hari-hari pun terus berlalu. Aku dan Jono masih terus berteman dengan baik. Hingga pada suatu siang, aku seperti biasa mampir di tempat Jono bekerja. Saat itu aku baru saja pulang kuliah. "Tumben sepi?" tanyaku berbasa-basi. "Kadang memang sepi seperti ini, Mas. Apalagi sekarang kan hari Jumat. Jadi memang agak sepi," jelas Jono.
Tapi memang lebih asik kalau sepi begini, John. Kita jadi bebas untuk ngobrol, ucapku ringan. Kalau sepi begini, bukan hanya asik untuk ngobrol, Mas, tapi juga asik untuk... Jono seperti sengaja menggantung kalimatnya. Asik untuk apa, John? Kamu jangan memancing suasana deh, ucapku pelan. Emangnya Mas Angga nggak mau dipancing? Tanya Jono sedikit menekan suara. Kalau cuma dipancing untuk apa, John? Bukannya lebih asik kalau langsung aja, balasku, mulai mengerti arah pembicaraan Jono. Kalau Mas Angga mau langsung aja, ayo, mumpung toiletnya masih sepi, ucap Jono penuh arti. Kamu serius, John? Tanyaku ragu. Iya, aku serius, Mas, jawab Jono. Kita melakukannya di toilet, tanyaku lagi. Iya, namanya juga kebelet, Mas. Di toilet pun jadi, balas Jono. Ya udah, aku tunggu kamu di dalam ya, ucapku akhirnya. Jono mengangguk mantap. Aku pun kemudian segera berdiri dan melangkah menuju toilet tersebut. Setelah menunggu beberapa saat, Jono pun ikut masuk. Kami segera mengunci pintu toilet tersebut dari dalam. Kamu yakin mau melakukannya di sini, John? Tanyaku masih belum begitu yakin. Udahlah, Mas, kita nikmati saja. Yang penting itu bukan tempatnya, tapi rasanya, balas Jono. Sebelumnya, aku mau tanya dulu sama kamu, John, ucapku. Kamu ini memang seorang gay atau hanya mau mengerjaiku saja? Lanjutku bertanya. Sejujurnya, sejak pertama kali kita bertemu dulu, aku sudah tertarik sama Mas Angga, dan sampai akhirnya kita menjadi dekat, aku pun semakin menyukai Mas Angga, jelas Jono. Jadi, aku bukan yang pertama buat kamu, tanyaku lagi. Kita nggak usah bahas itu dulu sekarang ya, Bang. Waktu kita nggak banyak, jadi lebih baik kita mulai saja ya, balas Jono. Aku pun mengangguk setuju. Jono benar. Saat ini yang penting adalah memanfaatkan kesempatan yang singkat itu dengan sebaik-baiknya. Untuk sesaat, aku memang harus mengabaikan tentang perasaan di antara kami dulu. Jono pun mulai melangkah mendekatiku. Hatiku menjadi berdebar hebat. Biar bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya aku begitu dekat dengan seorang cowok. Apalagi cowok yang berdiri di hadapanku saat ini adalah cowok yang aku cintai saat ini. Mas Angga benar-benar belum pernah melakukan hal ini sebelumnya, tanya Jono melihat kekakuanku. Iya, John, jawabku mengangguk. Apa Mas Angga yakin ingin melakukannya denganku? Tanya Jono. Aku yakin, John. Aku memang suka sama kamu. Aku juga penasaran, ingin merasakan hal tersebut. Dan aku memilih kamu untuk menjadi laki-laki pertama melakukan hal tersebut denganku, balasku dengan nada serak. Jono pun tersenyum. Senyumnya terlihat begitu manis. Apalagi wajah Jono sangat dekat denganku. Jono pun menyentuh pipiku dengan lembut. Mas Angga sangat tampan, bisiknya pelan. Kamu juga sangat tampan, Jono, balasku bergetar. Dan perlahan wajah Jono pun kian mendekat. Sampai akhirnya untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bisa merasakan hal tersebut. Jono melakukannya dengan sangat baik. Aku yang awalnya merasa kaku pun mulai bisa menikmati hal tersebut. Semakin lama, kami pun semakin terbawa suasana. Kami sudah tidak bisa diri kami lagi. Sampai akhirnya semua itu pun terjadi. Jono dengan sangat baik. Sepertinya dia memang sudah berpengalaman. Dan aku pun mengikuti semua keinginan Jono siang itu. Hal yang selama ini hanya ada dalam anganku, siang itu pun menjadi sebuah kenyataan. Ternyata hal itu jauh lebih indah dari semua khayalanku selama ini tentang Jono. Hal itu sungguh penuh kesan bagiku.
Hal yang membuat aku kian terbuai dalam pesona indah Jono yang sempurna. Jono berhasil membawa aku berlayar dalam lautan keindahan cinta. Dengan posisinya sebagai top, Jono pun berusaha memberikan aku sebuah pengalaman yang luar biasa. Aku pun berusaha menjadi bot yang baik untuknya, memberinya kesan yang indah. Semuanya berjalan dengan lancar, meskipun kami melakukannya di dalam sebuah toilet. Namun hal itu tidak mengurangi keindahan yang kami rasakan. Seperti yang Jono katakan tadi, bahwa yang penting itu bukan tempatnya, tapi adalah rasa yang tercipta di antara kami berdua. Dan rasanya sungguh luar biasa dan penuh sensasi. Saat semua itu telah berakhir, kami pun kembali keluar dari toilet tersebut. Saat kami keluar, keadaan sudah mulai ramai. Beruntunglah belum ada orang yang datang ke toilet tersebut, sehingga kami bisa keluar dengan aman. Namun saat aku hendak mulai berbicara lagi dengan Jono, ada beberapa orang yang mulai berdatangan menuju toilet, sehingga aku harus menunda beberapa pertanyaan yang ingin aku ajukan pada Jono. Aku masih penasaran, seperti apa sebenarnya kehidupan Jono sebelumnya, sebelum kami saling kenal, terutama tentang kehidupannya menjadi seorang gay. Dari caranya memperlakukan aku tadi, ia memang terlihat sudah sangat berpengalaman. Sepertinya aku memang bukan laki-laki pertama baginya. Sebenarnya aku tidak terlalu mempermasalahkan tentang masa lalu Jono. Namun sebagai orang yang mencintainya, aku juga ingin tahu tentang masa lalunya. Namun hal itu belum sempat aku pertanyakan, karena Jono sudah mulai sibuk kembali dengan pekerjaannya. Aku diam-diam tanpa permisi kepada Jono pun pergi dari sana. Aku tidak ingin mengganggu Jono yang sedang bekerja. Lagi pula, aku sudah mendapatkan pengalaman yang indah bersama Jono tadi. Mungkin esok aku akan coba mengunjungi Jono lagi, atau mungkin aku bisa menelponnya nanti. Aku memang butuh kepastian dari Jono. Apakah hubungan kami akan terus berlanjut atau hanya sampai di sini? Meskipun Jono tadi sempat mengatakan kalau ia juga menyukaiku, namun bisa saja hal itu ia katakan hanya untuk membuat aku bersedia memenuhi keinginannya. Dan setelah ia berhasil mendapatkan apa yang ia inginkan dariku, bisa saja ia akan menjauhiku dan tak ingin lagi bertemu denganku. Namun apapun itu, aku memang harus bersabar menunggu besok untuk mendapatkan jawabannya. Dan yang pasti, setidaknya aku sudah pernah merasakan keindahan bersama Jono. Sebuah keindahan yang luar biasa bagiku. Sebuah kesan yang tidak akan pernah aku lupakan. Bukan saja karena hal itu adalah pertama kali aku melakukannya, tapi juga karena aku melakukannya dengan orang yang aku cintai. Dan juga karena apa yang dilakukan Jono padaku sungguh luar biasa bagiku. Sebuah pengalaman terindah dalam perjalanan hidupku. Malam itu, aku pun menelpon Jono. Aku memang masih penasaran tentang kelanjutan hubungan kami. Biar bagaimanapun, aku butuh kepastian. Aku tak ingin hubungan kami terjadi hanya untuk sesaat, karena aku benar-benar telah jatuh cinta kepada Jono. "Apa kabar, Mas Angga?" tanya Jono di ponsel. "Sangat baik, John. Apalagi setelah kejadian indah yang kita alami siang tadi. Aku jadi merasa sangat bahagia bisa merasakan hal tersebut bersama kamu." Balasku apa adanya. "Aku juga merasa bahagia, Mas. Bagiku apa yang kita lakukan siang tadi sungguh membuat aku terkesan," ucap Jono. "Tapi aku butuh kepastian dari kamu, John. Apa mungkin hubungan kita bisa terus berlanjut atau hanya sampai di sini?" Balasku penuh tanya. "Itu dia masalahnya, Mas. Sejujurnya aku memang menyukai Mas Angga,
Tapi aku tak yakin kalau Mas Angga akan bisa menerima diriku apa adanya. Ucap Jono pelan. Aku pasti bisa menerima kamu apa adanya, John. Karena aku benar-benar telah jatuh cinta sama kamu. Apalagi setelah kejadian siang tadi, aku semakin yakin dengan perasaanku padamu. Balasku yakin. Tapi Mas Angga belum tahu siapa aku sebenarnya. Jadi Mas Angga nggak usah terlalu yakin dulu. Ucap Jono lagi. Memangnya siapa kamu sebenarnya, John? Aku jadi penasaran. Balasku. Aku tidak bisa membicarakannya di telepon, Mas. Bagaimana kalau besok malam kita bertemu langsung? Mungkin aku bisa datang ke kos Mas Angga, ucap Jono kemudian. Baiklah, John. Aku tunggu kamu besok malam di tempat kosku, balasku ringan. Oke, Mas. Tapi aku harap setelah Mas Angga tahu siapa aku sebenarnya, Mas Angga tidak akan membenciku, ucap Jono membalas. Iya, John. Aku nggak mungkin bisa membenci kamu. Aku terlanjur sayang sama kamu, balasku lagi. Lalu kemudian kami pun saling menutup telepon. Sementara pikiranku masih terus membayangi kejadian indah siang tadi yang terjadi di antara aku dan Jono. Aku juga semakin penasaran dengan cerita Jono tentang siapa dia sebenarnya. Aku tidak tahu kehidupan seperti apa yang Jono jalani selama ini, sehingga ia begitu yakin kalau aku akan berubah pikiran jika aku mengetahui siapa dia sebenarnya. Namun yang pasti apapun itu, aku memang harus bersabar menunggu malam besok. Aku hanya berharap aku bisa menjalin hubungan asmara bersama Jono selamanya, bukan hanya cinta sesaat seperti yang aku takutkan. Keesokan harinya, aku mencoba menjalani hari-hariku seperti biasa, berangkat kuliah seperti biasa, dan aku sengaja tidak singgah di tempat Jono bekerja siang itu, karena aku tidak ingin mengganggunya sedang bekerja. Setelah penantian seharian penuh, akhirnya malam pun datang. Jono sudah mengabariku lagi kalau ia akan sampai sekitar jam 8 malam ke kosku. Tepat jam 8, Jono pun tiba. Aku menyambutnya dengan senyum manisku. Jono hanya memakai baju kaos oblong malam itu, dengan celana jeans pendek. Ia terlihat sangat maskulin. Pikiranku kembali membayangkan kejadian indah kami siang kemarin. Aku mempersilahkan Jono masuk ke kamar kosku. Kami duduk berdampingan di sisi ranjang tidurku yang kecil. Sebenarnya kamu bekerja menjadi penjaga toilet di SPBU itu sudah berapa lama sih, John? Tanyaku, memulai pembicaraan. Sudah hampir 2 tahun sih, Mas. Setidaknya sejak ayahku meninggal. Jelas Jono singkat. Sepertinya ia tidak begitu tertarik membicarakan hal itu. Lalu, hal apa yang ingin kamu ceritakan padaku sebenarnya, John? Tanyaku akhirnya. Sebenarnya aku ini cowok bookingan, Mas. Pelan Jono berucap. Namun kalimatnya itu mampu membuatku merasa sangat kaget. Aku mencoba untuk tidak percaya, tapi Jono terlihat sangat serius. Sudah 2 tahun aku menjalani profesi tersebut, Mas. Berawal dari ketika ayahku sakit parah dan harus masuk rumah sakit. Saat itu kami tidak punya uang untuk biaya berobat ayah. Sebagai anak laki-laki satu-satunya, aku merasa kalau itu adalah tanggung jawabku. Apalagi kedua kakak-kakakku juga bukan orang berada. Kehidupan mereka juga sulit. Sementara ibuku sendiri juga tidak bekerja. Karena itu, mau tidak mau, aku harus memutar otak untuk bisa mendapatkan uang untuk biaya berobat ayah. Berhari-hari, bermalam-malam, aku berusaha mencari uang, namun aku tidak mendapatkannya. Hingga akhirnya di rumah sakit, aku bertemu dengan seorang laki-laki yang sudah cukup tua. Namanya Om Hadi. Aku pun menceritakan tentang kesulitanku pada Om Hadi.
meskipun kami baru saja saling kenal waktu itu. Om Hadi pun menawarkan aku sejumlah uang dengan syarat aku harus memenuhi keinginannya sebagai seorang laki-laki gay. Aku ingin menolak awalnya, tapi aku juga memang sangat membutuhkan uang. Hingga dengan sangat terpaksa, aku pun menerima tawaran Om Hadi waktu itu. Setelah memenuhi keinginannya malam itu, Om Hadi pun memberi aku sejumlah uang yang Om Hadi berikan bahkan jauh lebih banyak dari yang aku butuhkan. Jono berhenti sejenak sambil meneguk minumannya. Setelah itu, aku pun menyelesaikan semua biaya rumah sakit. Namun sayangnya, ayahku tak berhasil diselamatkan. Ayahku pun meninggal. Mungkin karena uang yang aku gunakan untuk biaya berobatnya, aku peroleh dari cara yang tidak baik. Tapi aku tidak pernah menyesali hal itu. Setidaknya aku sudah berusaha. Setelah ayahku meninggal, beban hidupku pun semakin berat. Ibuku yang sudah cukup tua dan sudah tidak bekerja lagi. Adik bungsuku yang masih sekolah juga butuh biaya banyak. Karena itu, aku pun mulai menawarkan diri kepada laki-laki gay yang membutuhkanku. Tawaranku pun disambut dengan baik. Aku memang laku di pasaran. Banyak laki-laki gay yang membookingku dengan bayaran yang lumayan. Sejak saat itulah aku menjalani profesi tersebut. Dan untuk menutupi pekerjaanku yang sebenarnya, aku pun mencoba mencari pekerjaan lain. Namun karena aku hanya lulusan SMA, aku hanya bisa menjadi penjaga toilet di SPBU itu. Sebenarnya pekerjaan itu hanya kedok bagiku. Dan aku bekerja di SPBU hanya pada saat siang hari. Karena kalau malam aku sudah punya jadwal dengan para pelangganku. Aku mencoba menjalani dua profesi tersebut secara bersamaan. Meskipun sebenarnya hati kecilku tidak rela melakukan hal tersebut. Namun aku sudah terlanjur jatuh dalam kubangan dosa tersebut. Aku tak bisa menghindarinya lagi. Apalagi aku memang butuh uang yang banyak untuk biaya hidup dan juga untuk biaya sekolah adikku. Begitulah kira-kira kisah kehidupan Jono yang ia ceritakan padaku. Aku benar-benar tidak menyangka sama sekali kalau Jono adalah cowok panggilan. Pantas saja ia sudah terlihat sangat berpengalaman saat kami melakukan hal tersebut di toilet waktu itu. Dan sekarang setelah Mas Angga tahu siapa aku sebenarnya, apa Mas Angga masih mau menjalin hubungan denganku? Tanya Jono kemudian, melihat aku yang hanya terdiam. Aku masih terdiam. Aku benar-benar tidak tahu apa yang aku rasakan saat ini. Aku bingung dan menjadi dilema. Di satu sisi aku memang benar-benar mencintai Jono. Namun di sisi lain hatiku tidak rela harus menjalin hubungan asmara dengan seorang cowok panggilan seperti Jono. Mas Angga gak harus jawab sekarang. Mas Angga bisa pikirkan dulu hal ini. Namun yang pasti, aku sudah jujur pada Mas Angga tentang siapa aku sebenarnya. Ucap Jono lagi. Setidaknya Mas Angga cukup beruntung bisa melakukan hal tersebut denganku tanpa harus membayar. Sementara selama ini, semua laki-laki gay yang menginginkanku harus membayar. Dan hal itu cukup membuktikan kalau aku sebenarnya memang mencintai Mas Angga. Namun aku cukup sadar diri, aku memang tidak pantas untuk laki-laki sebaik Mas Angga. Karena itu, aku tidak ingin berharap lebih. Aku juga tidak ingin membohongi Mas Angga. Meskipun kita pernah sempat melakukan hal tersebut, tapi bukan berarti hal itu bisa mengikat kita. Mas Angga tetap bebas menentukan pilihan. Jono terus berucap saat melihat keterdiaman dan kebingunganku. Aku memang sudah terlanjur jatuh cinta sama kamu, John. Tapi aku benar-benar tidak menyangka semua ini. Namun jujur saja, aku tidak pernah menyesali kejadian kita waktu di toilet itu. Aku justru memang merasa beruntung. Aku berucap juga akhirnya.
Kini semua terserah Mas Angga. Aku akan terima apapun keputusan Mas Angga akan kelanjutan hubungan kita ke depannya. Jono berujar dengan suara berat. Iya John, aku memang butuh waktu untuk memikirkan ini. Tidak mudah bagiku saat ini untuk membuat keputusan. Sebagai orang yang sangat mencintai kamu, tentu saja aku tidak rela jika kamu juga bersama laki-laki lain. Tapi aku juga sudah terlanjur mencintai kamu dan berharap bisa menjalin hubungan lebih lama lagi bersama kamu. Ucapku sendu. Aku akan menunggu dengan sabar keputusan Mas Angga. Namun untuk malam ini, jika Mas Angga menginginkanku, aku siap menghabiskan malam ini bersama Mas Angga. Balas Jono lugas. Iya John, untuk malam ini aku memang membutuhkan kamu. Karena kita sudah terlanjur berada di kosku, jadi lebih baik kita nikmati saja malam ini berdua. Tapi masih gratis kan? Ujarku membalas. Kalau untuk Mas Angga, aku selalu berikan gratis, kapanpun dan sebanyak apapun yang Mas Angga butuhkan. Balas Jono mantap. Setelah berkata demikian, Jono pun mulai mendekatiku. Dia mulai melakukan aksinya lagi padaku. Aku yang sudah pernah melakukan hal tersebut bersama Jono, kini sudah mulai terbiasa dengan hal itu. Aku sudah mulai mengerti dengan peranku. Dan malam itu, untuk yang kedua kalinya, kami pun melakukan pergelaran itu lagi. Sebuah pergelaran yang penuh sensasi bagiku. Biar bagaimanapun, aku memang mencintai Jono, dan aku memang sangat menginginkannya. Apa kamu nggak berniat untuk berhenti, John? Tanyaku suatu siang, saat kami bertemu kembali di tempat kerja Jono sebagai seorang penjaga toilet SPBU. Aku pasti akan berhenti, Mas, tapi tidak dalam waktu dekat ini. Saat ini aku masih butuh biaya banyak, setidaknya sampai adikku bisa mandiri. Jelas Jono pelan. Lalu, jika status kita yang tanpa ikatan apa-apa seperti saat ini, apa kamu masih mau melakukannya denganku? Tentu saja tanpa harus membayar. Tanyaku lagi. Seperti yang aku katakan, Mas, kalau untuk Mas Angga, aku siap kapanpun Mas Angga membutuhkanku. Dan Mas Angga nggak perlu membayarku untuk hal tersebut. Balas Jono terdengar yakin. Aku pun terdiam untuk beberapa saat. Rasanya jawaban Jono barusan mampu membuat aku merasa bahagia. Namun tetap saja, hatiku merasa sakit setiap kali membayangkan Jono bersama laki-laki lain. Aku melakukannya dengan Mas Angga itu murni atas keinginanku sendiri. Dan aku melakukannya dengan penuh perasaan. Sementara jika aku melakukannya dengan laki-laki lain, itu hanya karena uang. Aku melakukannya tanpa perasaan apa-apa. Ucap Jono tiba-tiba, seperti bisa menebak apa yang barusan aku pikirkan. Berarti hubungan kita ini adalah hubungan tanpa status. Ucapku tanpa sadar. Lebih tepatnya, teman tapi mesra, Mas. Balas Jono dengan nada sedikit bercanda. Aku tersenyum mendengar penuturan Jono barusan. Sepertinya kalimat itu memang cocok untuk hubungan kami saat ini. Lalu apa Mas Angga nggak ingin mencari laki-laki lain yang lebih pantas untuk Mas Angga? Tanya Jono kemudian. Aku tidak mungkin bisa mencari laki-laki lain, John. Hatiku sudah terlanjur dipenuhi oleh namamu. Balasku mantap. Tapi aku tidak bisa memberikan Mas Angga apa-apa selain cinta dan kasih sayang serta keindahan. Ucap Jono tertahan. Semua itu sebenarnya sudah cukup bagiku, John. Hanya saja aku selalu merasa cemburu setiap kali membayangkan kamu bersama cowok lain. Itu yang membuat aku tidak mau terikat dengan kamu, John. Karena jika kita terikat hubungan cinta, aku pasti akan selalu menuntut kamu untuk tidak lagi menjalani profesi tersebut. Sementara aku tahu kamu melakukan semua itu hanya karena terpaksa.
Balasku panjang lebar. Iya mas, aku ngerti. Jika Mas Angga bersedia untuk tetap menjalani hubungan kita seperti ini, hubungan yang tanpa ikatan, hubungan teman tapi mesra, aku juga nggak merasa keberatan untuk menjalaninya. Ucap Jono lagi. Dan begitulah hubunganku dengan Jono terjalin. Hubungan tanpa ikatan, hubungan teman tapi mesra. Kami memang saling mencintai, tapi kami terlalu takut untuk terikat satu sama lain. Dan lagi pula, hal itu tidaklah terlalu jadi masalah bagiku saat ini. Setidaknya aku masih bisa terus bersama Jono. Aku masih bisa terus melakukan pergelaran dengannya. Dan hal itulah sebenarnya yang aku butuhkan darinya. Meski tidak pernah bisa aku pungkiri kalau aku kadang juga berharap agar Jono berhenti dari pekerjaannya sebagai cowok bookingan dan mulai menjalin hubungan yang serius denganku. Karena biar bagaimanapun, sebagai seseorang yang sangat mencintai Jono, aku juga ingin merasakan kasih sayang dan perhatiannya sebagai kekasih, bukan sebagai penyalur keinginan kami semata, bukan sebagai teman tapi mesra. Namun apapun itu, aku memang harus berlapang dada menerima semua itu. Aku harus bisa menjalani hubungan yang tanpa status bersama Jono. Setidaknya itu jauh lebih baik daripada aku tidak bisa memilikinya sama sekali. Kini hari-hariku pun mulai terasa berbeda. Meskipun aku dan Jono tidak punya ikatan hubungan apapun, namun akan ada saatnya kami akan menghabiskan waktu berdua, sekedar menyalurkan keinginan kami masing-masing. Akan ada malam-malam tertentu, terutama saat Jono tidak sedang ada panggilan, kami akan bertemu di kosku, sekedar melepaskan dahaga kami berdua. Aku memang selalu merindukan hal tersebut. Biar bagaimanapun, Jono adalah laki-laki pertama bagiku. Dia laki-laki pertama yang mampu memberi aku kesan yang teramat indah. Dan aku tidak ingin melepaskan Jono walau dengan alasan apapun. Meskipun hubungan kami hanya sebatas teman tapi mesra. Lebih dari setahun, aku menjalin hubungan tanpa status bersama Jono. Kami tidak punya ikatan apa-apa, tapi kami saling membutuhkan. Jono selalu siap sedia kapanpun aku meminta jatah padanya. Jono tetap menjalankan profesinya sebagai cowok bookingan demi mendapatkan sejumlah uang untuk biaya hidup dan juga biaya sekolah adiknya. Jono juga masih terus bekerja di SPBU sebagai penjaga toilet saat siang hari. Aku pun tetap menjalankan hidupku sebagaimana biasanya, kuliah dan sesekali bertemu dengan Jono untuk sekedar melepas rindu. Dalam keseharianku, aku pun masih sering berselancar di dunia maya, terutama di media sosial yang khusus berhubungan dengan kaum gay. Aku sengaja menggunakan akun palsu untuk menutupi siapa aku sebenarnya. Aku memang tidak ingin siapapun tahu kalau aku adalah seorang gay. Di media sosial, aku pun berkenalan dengan seorang cowok gay yang mengaku bernama Devan. Namun Devan tak pernah memperlihatkan foto aslinya. Begitu juga denganku. Kami hanya saling chattingan, tapi tidak pernah saling tahu wajah kami masing-masing. Namun entah mengapa, aku merasa suka setiap kali chattingan dengan Devan. Rasanya obrolan kami selalu nyambung, apalagi kami juga seumuran. Dari hasil obrolan kami di media sosial, aku juga jadi tahu kalau Devan juga kuliah di kampus yang sama denganku. Namun Devan tak menyebutkan secara rinci jurusan kuliahnya. Di antara kami berdua memang sama-sama belum berani untuk saling jujur. Namun pada suatu kesempatan, aku pun memberanikan diri untuk mengajak Devan ketemuan. Devan awalnya menolak, tapi aku terus bersikeras mengajaknya bertemu. Saya mau ketemuan, tapi kita bertemunya harus di hotel. Begitu tulis Devan di kolom pesan akhirnya. Oke, saya setuju,
tapi saya yang menentukan hotelnya, balasku. Devan pun kemudian membalas dengan 2 jempol, tanda ia juga setuju. Setelah mendapatkan kesepakatan mengenai waktu dan tempat, kami pun akhirnya melakukan sebuah pertemuan di sebuah hotel. Dan betapa kagetnya aku saat tahu kalau Devan yang aku temui tersebut adalah Devan teman kuliahku. Kalian masih ingat kan dengan Devan teman kuliahku yang aku ceritakan di awal kisah ini? Aku sempat bercerita tentang Devan di awal kisah ini. Hanya beberapa kalimat sih, namun kisah ini sebenarnya memang bermuara ke sana. Aku dan Devan memang sudah berteman cukup lama, sejak kami sama-sama mulai kuliah. Bahkan boleh dibilang kami cukup akrab. Hanya saja aku tidak menyangka sama sekali kalau Devan juga seorang gay. Pantas saja obrolan kami selama ini di media sosial cukup nyambung satu sama lain. Padahal secara fisik, penampilan Devan cukup jantan dan macho. Walau selama kami berteman, aku belum pernah melihat Devan berpacaran. Devan tentu juga sangat kaget mengetahui kalau yang selama ini chattingan dengannya adalah aku. Padahal kita hampir bersama setiap hari, melakukan banyak hal bersama, tapi kita hampir tidak kenal pribadi masing-masing, ucap Devan saat kami sudah sama-sama duduk di ranjang hotel. Namanya juga dunia pelangi, Van. Tentu saja hal itu nggak bisa kita umbar sembarangan. Kita harus tetap terlihat normal di mata orang-orang, sekalipun itu teman dekat kita sendiri. Balasku sok bijak. Iya sih, tapi aku benar-benar nggak nyangka kalau kamu juga gay. Padahal secara fisik kamu cukup gagah dan terlihat jantan, ucap Devan lagi. Aku juga nggak nyangka, Van. Tapi sekarang kita sudah saling tahu. Lalu selanjutnya apa? Balasku sedikit bertanya. Aku sih suka sama kamu, Angga. Bahkan sejak awal-awal kita berteman. Hanya saja selama ini aku tidak tahu kalau kamu juga penyuka sesama jenis. Jadi aku hanya memendamnya. Lalu bagaimana dengan kamu sendiri? Apa aku termasuk tipe kamu? Ucap Devan sambil bertanya. Secara fisik sih aku suka. Hanya saja kita kan belum begitu saling kenal pribadi masing-masing. Meskipun selama ini kita berteman dekat, tapi tetap saja aku merasa belum percaya kalau kamu juga seorang gay. Jadi mungkin aku masih butuh waktu. Dan lagi pula, saat ini aku juga sedang dekat dengan seseorang. Balasku ringan. Kamu sudah punya pacar? Tanya Devan. Bukan pacar sih, tapi lebih kepada hubungan tanpa status. Jelasku singkat. Kok bisa gitu? Tanya Devan lagi. Panjang ceritanya, Van. Balasku datar. Gak apa-apa, kamu cerita aja. Kita masih punya banyak waktu kan? Ucap Devan ringan. Aku menarik napas ringan, lalu kemudian dengan perlahan mulai menceritakan tentang kisahku bersama Jono, si penjaga toilet SPBU tersebut. Aku menceritakan semuanya. Aku memang berniat untuk memulai hubunganku dengan Devan secara jujur. Aku tak ingin menyembunyikan apa-apa lagi dari Devan. Jadi, kalian masih sering melakukan hal tersebut? Tanya Devan, sesaat setelah aku selesai bercerita. Kalau sekarang sih sudah mulai jarang. Aku juga sudah mulai belajar untuk bisa melupakan Jono. Sepertinya hubungan kami memang tidak bisa dilanjutkan lagi, jelasku. Apa itu berarti aku masih punya kesempatan? Tanya Devan lagi. Aku akan memikirkannya, Van. Namun untuk saat ini aku butuh waktu. Aku juga harus menyelesaikan urusan hubungan tanpa statusku dengan Jono. Aku tak ingin terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Balasku ringkih. Jadi kamu sudah cukup berpengalaman ya dalam hal ini, ucap Devan kemudian.
Setelah untuk beberapa saat kami saling terdiam. Jono adalah laki-laki pertama yang melakukan hal tersebut denganku, Van. Selain itu, aku tidak pernah melakukannya dengan laki-laki lain. Jadi kalau dibilang sudah berpengalaman sih belum. Tapi aku memang sudah pernah melakukannya berkali-kali bersama Jono. Jelasku jujur. Ya, kamu cukup beruntung, Angga. Sementara aku hanya bisa melakukan hal tersebut dalam hayalanku. Aku belum pernah berani untuk mencobanya. Aku juga nggak mau melakukannya dengan sembarang laki-laki, ucap Devan selanjutnya. Lalu, apa kamu mau mencobanya denganku malam ini? Mumpung kita sudah berada di hotel loh. Tanyaku sedikit ragu. Aku sih terserah kamu, nggak? Seperti yang aku katakan, aku memang suka sama kamu. Tapi kalau kamu melakukannya hanya karena terpaksa atau kasihan, lebih baik jangan. Balas Devan lugas. Aku sudah katakan dari awal, kalau secara fisik aku memang tertarik sama kamu, Van. Jadi aku nggak merasa terpaksa ataupun kasihan. Hanya saja, jika kamu merasa keberatan, aku juga nggak apa-apa kok. Ucapku membalas. Aku mau nggak? Tapi aku benar-benar belum pernah melakukan hal tersebut. Jadi aku harap kamu bisa mengerti kalau aku masih terasa kaku melakukannya. Balas Devan dengan nada suara hampir berbisik. Kamu tenang aja, Van. Aku akan membimbing kamu dengan baik. Kita melakukannya pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Dan aku harap kamu juga sudah tahu posisi kamu dalam hal ini. Ucapku lugas. Sejak awal aku memang sudah tahu posisiku, nggak? Hanya saja aku tidak tahu bagaimana harus memulainya. Balas Devan lagi. Ya udah, aku yang akan memulainya. Apalagi dengan posisimu sebagai top, kamu pasti akan lebih mudah memahaminya. Ucapku lugas lagi. Sesaat kemudian aku pun mulai mendekati Devan. Aku memang tertarik pada Devan. Selain tampan dan gagah, Devan memang sangat atletis. Aku memang menginginkannya malam ini. Apalagi setelah aku tahu kalau Devan masih polos. Ia masih belum pernah melakukannya. Hal itu tentu saja membuat aku semakin penasaran. Aku pun berperan cukup agresif malam itu. Mengingat Devan yang masih terasa kaku. Dan lagi pula, sudah hampir 3 minggu ini aku tidak pernah melakukan hal tersebut bersama Jono. Tentu saja hal itu membuat aku jadi sedikit brutal. Devan menerima kehadiranku dengan penuh semangat. Pelan namun pasti, ia pun mulai bisa menguasai keadaan. Ia mulai bisa melakukan perannya dengan baik. Dan tak butuh waktu lama, kami pun akhirnya terhanyut dalam gelombang keindahan penuh warna dan sensasi. Sungguh malam yang luar biasa bagiku. Devan melakukan perannya dengan baik. Bahkan menurutku, apa yang dilakukan Devan jauh lebih baik daripada Jono. Dan aku terkesan. Sepertinya aku sudah nggak bisa lagi melanjutkan hubungan tanpa status kita ini, John. Ucapku, ketika akhirnya aku mengundang Jono untuk datang ke kosku. Kenapa? Tanya Jono heran. Karena aku sekarang sedang dekat dengan laki-laki lain, John. Dan aku tidak ingin ada kesalahpahaman di antara kita. Jadi sebelum semuanya terlambat, lebih baik aku jujur sama kamu dari sekarang. Jelasku apa adanya. Oke. Gak apa-apa kok, aku ngerti. Bukankah dari awal kita memang tidak terikat hubungan apapun? Jadi kamu bebas mau pergi kapan saja. Balas Jono parau. Maafkan aku ya, John. Dan terima kasih untuk semuanya. Ucapku lagi. Aku yang minta maaf sama Mas Angga. Dan aku juga yang harusnya berterima kasih pada Mas Angga. Balas Jono lirih. Iya, John, yang penting kita sama-sama saling memaafkan.
Dan aku harap tidak ada dendam di antara kita setelah ini, ucapku kemudian. Jono pun mengangguk mantap sambil tersenyum. Aku tahu Jono tidak benar-benar tulus melepaskanku. Namun ia mungkin merasa kalau ia tidak punya hak untuk tetap menahanku. Biar bagaimanapun sebenarnya kami saling mencintai. Namun karena keadaanlah yang membuat kami tidak bisa terikat dalam hubungan cinta yang lebih serius. Aku juga sebenarnya merasa berat harus melepaskan Jono. Biar bagaimanapun, Jono lah laki-laki pertama yang mampu memberi kesan indah padaku. Dan sebenarnya aku masih mencintainya. Tapi aku tidak bisa terus bersamanya tanpa ikatan, tanpa status yang jelas. Lagi pula, saat ini aku mulai memikirkan tentang Devan. Aku mulai menyukai Devan. Secara fisik sebenarnya mereka berdua punya kelebihan masing-masing. Namun Devan lebih bebas. Devan juga mencintaiku. Dan kami bisa saja bersama serta menjalin hubungan yang lebih dalam lagi. Aku sudah memutuskan hubungan tanpa statusku dengan Jono. Jelasku pada Devan ketika untuk yang kedua kalinya kami bertemu berdua. Kali ini kami bertemu di tempat kosku. Jadi sekarang gimana? Tanya Devan sedikit ragu. Sekarang sudah saatnya kita membicarakan tentang hubungan kita selanjutnya. Balasku ringan. Apa kamu sudah yakin dengan perasaanmu padaku? Tanya Devan. Aku yakin kalau kita terus bersama, perasaanku akan terus berkembang terhadap kamu, Van. Lagi pula, aku cukup terkesan dengan apa yang kita lakukan di hotel waktu itu. Balasku lugas. Jadi sekarang kita pacaran? Tanya Devan lagi. Iya, Van. Tapi aku ingin kita berdua bisa menjaga rahasia hubungan kita ini. Saat di depan orang-orang, terutama saat kita di kampus, aku ingin kita bersikap biasa saja. Balasku. Tentu saja enggak. Aku juga enggak maulah orang-orang tahu kalau kita menjalin hubungan asmara. Ucap Devan membalas. Sejak saat itulah, aku dan Devan pun menjalin hubungan yang serius. Kami selalu punya waktu untuk bersama. Di depan orang-orang, kami hanyalah teman dekat. Namun, saat kami hanya berdua, kami adalah sepasang kekasih yang saling mencintai dan menyayangi. Hubungan indah kami pun bertahan hingga bertahun-tahun. Bahkan hingga kami sama-sama lulus kuliah dan mulai bekerja. Meskipun kami bekerja di tempat yang berbeda, namun hal itu tidak mengurangi intensitas dan kualitas kebersamaan kami. Hubungan kami terjalin begitu indah, tanpa ada seorang pun yang tahu. Dan begitulah kisahku kali ini, kisah hubungan tanpa statusku bersama Jono, si penjaga toilet SPBU tersebut, dan juga kisah cintaku bersama Devan, teman kuliahku yang diam-diam telah lama mencintaiku. Kini aku dan Devan masih tetap berhubungan. Sementara aku tak pernah lagi bertemu dengan Jono. Aku memang sengaja untuk tidak lagi menemuinya. Karena bagiku, kehadiran Devan sudah jauh lebih cukup untukku. Kehadiran Devan telah mampu melengkapi hidupku dengan sempurna. Sesempurna cinta yang hadir di antara kami berdua.